Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam rangka untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan SMA Negeri 4 Surakarta. Para pemirsa yang berbahagia, pertama ingin saya sampaikan bahwa sejarah berdirinya SMA Negeri 4 Surakarta itu berdiri tahun 1946 yang dulu bernama SMA Bagian C, di bawah Bapak Dr. Andes GPH H. Mulardi Prawironegoro sebagai pendiri SMA Bagian C swasta, dan pada tahun 1950 dinegrikan menjadi SMA Negeri 3 Bagian C dengan SK Menteri PPK tanggal 2 September tahun 1950 nomor 7371/B dengan Bapak Dr. Andes GPH H. Mulardi Prawironegoro dan Kabul Dwijo Laksono sebagai wakil kepala sekolah. Untuk itulah keluar SK Menteri PPK tanggal 9 Agustus tahun 1955 nomor 4083/B3 membagi SMA Negeri 3 Bagian C menjadi dua, yaitu pertama SMA Negeri 4 menempati gedung SMP Kristen Banjarsari dengan kepala sekolah Bapak Dr. Andes GPH H. Mulardi Prawironegoro, dan yang kedua SMA Negeri 5 menempati gedung SMP Negeri 4 Solo dengan kepala sekolah Bapak Kabul Dwijo Laksono. Hingga saat ini SMA Negeri 4 Surakarta sudah mengalami 12 pergantian tokoh yang pernah memimpin selaku kepala sekolah. Di antaranya adalah satu, Bapak Dr. Andes GPH H. Mulardi Prawironegoro, itu dari periode tahun 1950 sampai 1960. Yang kedua, Bapak KRMT Tondonagoro, periode dari 1960 sampai 1972. Tiga, Bapak Dr. Andes RM Gunawan Prawiroatmojo, periode 1972 sampai 1978. 4, Bapak H. Winoto Sugeng BSc, periode 1978 sampai 1986. Yang kelima, Ibu Sutami, periode 1986 sampai 1993. Kemudian yang keenam, Bapak H. Ahmad Sukri SH, periode 1993 sampai 1994. Dan yang ketujuh, Bapak Dr. Andes H. Sadiat, periode 1994 sampai 1999. Yang kedelapan, Ibu Dr. Anda Hajah Tati Sutarti MM, periode 1999 sampai 2002. Dan 9, Bapak KRT Dr. Andes Sujinto Noto Dipuro MM, itu periode 2002 sampai 2007. Kemudian yang 10, Bapak Dr. Andes Edi Pudianto MPD, itu dari periode 2007 sampai 2011. Yang ke-11, Bapak Dr. Andes Unggul Sudarmo MPD, itu dari periode 2011 sampai 2013. Dengan yang terakhir sampai sekarang ini, yang ke-12, Bapak Dr. Andes Yusmar Setiobudi MM MPD, dari periode 2013 sampai sekarang. Nah, terkaitan dengan hal tersebut, maka SMA 4 sampai sekarang ini mempunyai satu visi dan misi, yaitu unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, dengan indikator 1. Unggul dalam ujian nasional. 2. Unggul dalam persaingan ujian masuk perguruan tinggi. 3. Unggul dalam lomba akademik dan non-akademik. 3. Unggul dalam mentalitas dan moralitas. Sedangkan misinya adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan dengan berbagai upaya yang harus dilakukan. Demikian sekilas mengenai selayang pandang tentang SMA Negeri 4 Surakarta, sehingga pada saat ini SMA 4 Surakarta ini dipercaya oleh masyarakat merupakan salah satu SMA favorit di kota Surakarta yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami banggakan dan terutama para bapak ibu guru yang juga kami hormati, kami akan melanjutkan bahwa setelah kalau tadi saya menyampaikan selayang pandang mengenai sejarah berdirinya SMA 4, maka kelanjutan saya ingin menyampaikan tentang harapan-harapan saya selaku warga Wiyata SMA Negeri 4 Surakarta. Tentu saja kami yang pertama adalah tidak lepas dari visi dan misi SMA Negeri 4 Surakarta yang tadi sudah sampaikan. Maka harapan kami prinsip bahwa bagaimana sekolah ini akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, sehingga anak didik akan bisa terpatri dari apa yang sudah dicanangkan di dalam visi dan misi SMA Negeri 4 Surakarta tadi tentang unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pada pemerintahan sekarang di bawah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo adalah revolusi mental. Nah, ternyata misi-misi SMA Negeri 4 Surakarta ini di dalamnya ada di dalam perubahan revolusi mental. Jadi di samping anak-anak itu punya bekal keterampilan, punya bekal pengetahuan dan kecerdasan yang tinggi, tapi tidak lepas dari budi pekerti yang baik, sehingga akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan tentu saja berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama rakyat yang dicintainya. Itu harapan kami yang prinsip adalah itu, sehingga hal itu akan bisa tercapai apabila semua elemen SMA Negeri 4 Surakarta ini, komponen SMA Negeri 4 Surakarta bersinergi di dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing, sehingga akan terjadi satu kebersamaan untuk mewujudkan satu harapan-harapan yang seperti saya sampaikan tadi. Demikian harapan yang kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, kami akan melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa kebetulan pada saat ini saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas, yang alhamdulillah kami masih dipercaya, dan untuk itu maka kami selaku wakil kepala sekolah di bidang humas menyampaikan beberapa program. Ada 5 program yang kami canangkan setelah saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas. Pertama adalah peningkatan kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi. Ini sudah kami lakukan sejak lama. SMA 4 selalu menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri, lebih-lebih dengan UNS yang ini sudah terjalin cukup lama. Kemudian yang kedua adalah pembinaan hubungan dengan orang tua siswa. Kami selalu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak orang tua, baik melalui Dewan Pendidikan Sekolah maupun juga melalui komite sekolah yang otomatis merupakan wakil daripada orang tua siswa. Yang kami lakukan selalu menjalin kerjasama setiap adanya kegiatan, misalnya memberikan laporan hasil belajar siswa tiap semester maupun pada saat ulangan, pada saat kenaikan kelas, di samping itu juga pada saat penerimaan siswa didik baru PPDB. Ini yang ketiga adalah kegiatan lintas sektoral. Ini kami jalin dengan instansi-instansi terkait yang kaitannya dengan
upaya untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, termasuk juga informasi-informasi tentang rencana daripada pemerintah ataupun program-program pemerintahan yang terkait dengan taat hukum, misalnya dengan Polresta, lalu juga masalah narkoba dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah kegiatan hari-hari besar nasional dan hari-hari besar keagamaan. Ini juga kami selalu menyelenggarakan kegiatan ini karena ini merupakan satu momen-momen penting yang harus kita hargai, kita hormati, terutama dalam rangka menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air melalui kegiatan ini. Di samping juga peringatan-peringatan hari besar nasional keagamaan. Lalu yang kelima adalah kegiatan sosial. Yang ini sering kami lakukan dengan mengadakan bakti sosial. Yang tentu saja kami juga bekerja sama dengan kegiatan kesiswaan untuk melaksanakan bakti sosial di daerah tertentu atau bahkan juga memberikan satu kepedulian terhadap para siswa itu terhadap sesama yang nasibnya tidak dialami seperti yang dari faktor ekonomi maupun dari segi pendidikan dan lain yang kami lakukan. Yang terakhir adalah publikasi dan dokumentasi. Ini setiap event kegiatan kami publikasikan, kami dokumentasikan, dan juga kami bekerja sama dengan pihak media massa, utamanya adalah media cetak melalui Radar Solo, melalui juga Solo Pos. Ini kami selalu bekerja sama untuk melakukan publikasi atau bahkan mungkin hasil-hasil prestasi siswa, guru, dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu diekspos ke masyarakat. Demikian capaian-capaian yang sudah kami lakukan ini. Hal ini apabila kita akan selalu memperoleh satu hasil yang baik, tentu saja tadi saya katakan harus ada sinergi antara semua elemen masyarakat atau warga sekolah ini demi untuk kemajuan sekolah yang kita cintai. Terima kasih. Bapak, Ibu yang kami hormati, serta para pemirsa yang berbahagia, kami akan melanjutkan apa yang sudah kami rencanakan. Yang di depan tadi sudah saya sampaikan mengenai program kerja kami dan hasil-hasil capaian yang sudah kami peroleh. Dan selanjutnya akan kami sampaikan mengenai harapan saya untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yang akan datang adalah tentu saja masih melanjutkan program-program kerja yang kami canangkan, dan apabila program-program kerja itu tidak lagi bermanfaat, tentu saja harus menyusun satu program kerja yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan pemerintahan di saat ini. Untuk itu kami berharap agar program-program yang sudah baik, yang sudah kami lakukan dengan baik dan bukan hasil yang baik ini tetap diteruskan, dan kemudian silahkan untuk menambah program-program yang belum terpenuhi atau belum ada di program-program yang sudah kami susun pada saat saya menjabat sebagai wakil di bidang humas. Begitu kami menaruh harapan besar apabila ke depan nanti semua sinergitas kerjasama semua pihak SMA 4 Surakarta akan membuahkan satu hasil yang kita harapkan bersama untuk maju bersama memperoleh satu prestasi yang baik, dan tentu saja tidak lepas dari visi misi yang sudah dicanangkan oleh SMA Negeri 4 Surakarta. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyampaikan yel-yel SMA Negeri 4 Surakarta dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta, bangga terhadap alma mater, khususnya adalah SMA Negeri 4 Surakarta. Semarang Catur, jaya, jaya, jaya. SMA 4 unggul. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.